Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Yudatusani, mahasiswi semester 6 Extension. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Dan yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas. Oke, sebelum kita membahas tentang uji validitas dan reliabilitas, tentunya kita memerlukan aplikasi SPSS. Seperti yang terlihat pada video, sudah saya siapkan lembar dari aplikasi SPSS yang akan kita gunakan. Sebelum itu, uji validitas itu sebenarnya berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Dan dasar dari pengambilan uji validitas itu bisa dibandingkan dengan nilai R hitung dengan R tabel dan melihat nilai signifikasinya. Dan saya sudah siapkan file untuk kita uji validitasnya. Nah, ini merupakan tabel yang akan kita jadikan contoh untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Pertama-tama kita Ctrl A dulu dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Ctrl V. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Dan di sini bisa dilihat angka-angka yang ada di tabel ini tidak sesuai dengan angka yang sebelumnya ya. Kalau di angka sebelumnya kan hanya berupa angka satu huruf saja. Dan tapi ini ketika kita copy ada yang 2 angka di belakang koma dan lain sebagainya. Nah, dan juga tipenya ini jenisnya ini masih namanya itu belum sesuai dengan keinginan kita. Jadi nantinya kita akan ubah ini sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Dan untuk merubah namanya ini kita pindah ke ini variable view. Dan di variable view ini kita akan mengubah namanya ini menjadi X, X1, X2, X3 dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ubah satu-satu secara manual itu kan lama. Dan sekarang untuk mempermudah dan menjadikan minimalis dalam pembelajaran ini, maka kita menggunakan cara seperti ini. Dan untuk mengubah namanya ini, kita blok namanya ini sampai muncul terblok semuanya, sampai warna abu-abu seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl F. Dan nanti akan muncul find and replace seperti ini. Lalu klik replace. Tuliskan nama yang ada di awal ini, yaitu var 000. Dan jika sudah var 000 ini angka ya, bukan huruf. Jadi pakai huruf kapital semuanya, dari huruf dan angkanya semuanya kapital. Dan kita ganti replace-nya itu pakai huruf X. Nah, kalau sudah seperti ini, klik replace all. Nah, maka otomatis terganti seperti ini. Dan jika sudah seperti ini, klik close. Oke teman-teman, jadi kalau sudah kita ubah namanya, jadi lebih mudah untuk mengenali data-data yang mana saja. Dan selanjutnya kita klik atau kembali ke data view, dan untuk menguji validitasnya kita klik tab menunya di sini, yaitu analysis, lalu klik correlate dan bivariate. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini, klik semua data yang ada di sini. Klik Ctrl A, lalu pindahkan ke variabel yang ada di sebelah kanan. Nah, jika sudah seperti ini, pastikan correlation coefficient-nya itu sudah tercentang di percent to tail flag significant correlation. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, akan muncul
correlation-nya seperti ini, dan untuk memperjelas bacaannya kita perbesar. Nah, nanti akan muncul validitasnya seperti ini. Oke, akan muncul validitasnya seperti ini. Kemudian kita save dulu, keluarkan dulu. Oh ya, sebelum itu Partial correlation ini bisa kita lihat yang biasa kita sebut dengan R hitung, dan sig di sini merupakan nilai signifikasi yang saya jelaskan di awal tadi, dan N ini merupakan banyaknya responden yang dihitung dalam uji validitas ini. Oke, selanjutnya kita akan menguji reliabilitasnya. Dalam uji reliabilitasnya, kita tidak perlu memakai file-file lainnya. Kita hanya butuh file-file yang sudah ada saja. Dan sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas itu apa. Jadi, uji reliabilitas itu bertujuan untuk melihat apakah kuesioner itu memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang, dan dasar pengambilan uji reliabilitas itu menurut Wiratna itu Sujarweni kuesioner dikatakan reachable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Jadi mari kita bahas. Baik, untuk uji reliability kita ke menu tab di sini. Tab menunya yaitu klik analysis, lalu kita pilih yang scale ya. Lalu kita pilih yang reliability analysis. Diklik, lalu di sini kan ada nomor respondennya kan. Nah, ini kalau perbedaannya dengan uji validitas tadi, kita blok semuanya lalu dipindahkan ke sebelah kanan. Tapi kalau di uji reliabilitas ini kita hanya memindahkan ini saja kecuali totalnya. Nah, kita blok semuanya. Blok semuanya kecuali total, lalu kita pindahkan ke kanan sini. Nah, kalau sudah kita ke statistik. Pastikan kita klik scale if item delete. Nah, kalau sudah baru continue, dan pastikan modelnya ini alpha. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti akan muncul hasil dari uji reliability seperti ini. Nah, untuk melihat hasil reliability ini bisa kita lihat di reliability statistik ini, yaitu ada Cronbach alpha dan end of items. Jadi Cronbach alpha ini merupakan nilai uji reliability itu 0,35, dan end of item ini merupakan jumlah dari dari nilai-nilai yang kita bahas tadi, yaitu jumlahnya ada 10. Sekian penjelasan saya mengenai uji validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.